Tentukan tegangan geser maksimal jika W diketahui sebesar 50 kN per meter. Maka di sini perlu diketahui nilai Vmax-nya ya. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah mencari gaya tumpuannya. Di titik A adalah tumpuan pin, dan juga B juga ada tumpuan roll, masing-masing punya gaya tumpuan ke atas. Dan gaya terdistribusi bisa dijadikan satu menjadi gaya terkonsentrasi, yaitu W-nya dikalikan dengan jaraknya, yaitu 6 meter. Maka didapatkan gaya terkonsentrasinya 300 kN. Bisa diberi nama di sini AY dan BY, dan diketahui nilainya dengan persamaan keseimbangan. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Maka ada AY ya, negatif, dikali dengan 3, jaraknya ya, sama dengan 0. Maka didapatkan nilai AY sama dengan 0. Kemudian untuk nilai BY bisa dicari dengan sigma FY sama dengan 0, yaitu AY ke atas, kemudian ditambah BY, dan dikurangi 300 kN, sama dengan 0. Maka nilai BY sama dengan 300 kN. Dibutuhkan hasilnya saja, jadi perhitungannya akan dihapus untuk menghemat tempat. AY dipindahkan ke bagian sini saja yang tidak memakan tempat. Kemudian selanjutnya perlu memotong untuk mencari nilai V maksimalnya, maka dibuat diagram benda bebasnya, kurang lebih seperti ini. Dimasukkan titik-titiknya, yaitu titik A dan B, dan dimasukkan gaya terdistribusinya. Kemudian dipotong di dua lokasi, dan mulai saja uraikan potongannya. Di sini akan diduplikat saja gambarnya. Dibutuhkan dua gambar duplikat ya, karena potongannya ada dua. Dipotong di bagian antara titik A dan B, kemudian di bagian titik B ke kanan. Lalu hapus bagian yang tidak diperlukan. Kemudian bisa ditulis di sini, potongan dari X lebih besar dari 0 sampai dengan 3. Dipindahkan potongannya. Gaya terdistribusi ini bisa diganti menjadi gaya terkonsentrasi yang putus-putus di tengah itu. Kemudian diberikan ya dimensinya. Yang dibutuhkan adalah panjang potongannya dan juga jarak gaya terkonsentrasinya. Panjang potongannya adalah X, maka nanti di sini diketahui nilai gaya terkonsentrasinya yaitu adalah 50X. Dan jaraknya adalah X dibagi 2. Kemudian di bagian potongannya muncul gaya geser V arah ke bawah, maka bisa ditentukan nilainya dengan sigma Fy sama dengan 0, yaitu AY kurangi 50X, kemudian dikurangi V sama dengan 0. Maka nilai V-nya yaitu negatif 50X. Kemudian di sini dicari nilai V di beberapa titik. Untuk X sama dengan 0, maka nilai V-nya adalah 0 ya, tinggal dimasukkan saja X-nya. Untuk X sama dengan 3, nilai V-nya adalah negatif 150 kN. Lalu masuk ke potongan yang satu lagi, yaitu potongan dari X lebih dari 3 sampai dengan 6.
Sama halnya dengan yang pertama, gaya terdistribusinya bisa diganti menjadi satu gaya terkonsentrasi yang di tengah-tengah ini, lalu diberi dimensi yang dibutuhkan. Untuk panjang potongannya adalah X, sehingga gaya terkonsentrasinya menjadi nilainya yaitu 50X. Jaraknya X per 2 ya, jarak gaya terkonsentrasi tersebut, dan BY ini jaraknya adalah X dikurangi 3. Kemudian masuk ke persamaan kesetimbangannya, sigma FY sama dengan 0. Tadi terlewat ya, ada gaya geser yang muncul di potongannya yaitu V ke bawah. Dilanjutkan persamaan kesetimbangannya, maka ada AY, kemudian dikurangi 50 ditambah dengan dikurangi 50X ya, kemudian ditambah BY, lalu dikurangi V sama dengan 0. Maka nilai V-nya diperoleh yaitu negatif 50X ditambah 300. Lalu dicari di beberapa titik, yaitu X sama dengan 3, maka nilai V-nya, masukkan ya X-nya, sebesar 150 kN. Lalu untuk X sama dengan 6 ya, di X sama dengan 6 posisinya, maka dimasukkan ke persamaan yang tadi, didapatkan nilai V-nya sama dengan 0. Lalu dari nilai X yang sudah didapatkan di beberapa titik, maka langsung saja dibuat diagram gaya gesernya agar bisa dilihat gaya geser paling maksimal. X sama dengan 0, V-nya 0, kemudian X sama dengan 3, V-nya negatif 150 kN, kurang lebih di sini. Lalu juga di X sama dengan 3, V-nya 150 kN positif. Dan terakhir di X sama dengan 6, V-nya sama dengan 0. Kemudian dihubungkan titik-titiknya, sehingga tergambar diagram gaya gesernya. Di mana di bagian sini negatif 150 kN dan di atas 150 kN juga. Untuk sumbu horizontalnya adalah X dengan satuan meter. Yang vertikalnya tadi adalah V satuan kilonewton. Maka di sini diketahui nilai V maksimalnya yaitu sebesar 150 kN. Sekarang kita cek dulu persamaan tegangan gesernya, yaitu V dikali Q, kemudian dibagi I, T. Nilai V sudah diketahui ya, 150 kN, tinggal nilai Q, I, dan T. Sekarang kita akan mencarinya. Di sini akan dihapus saja untuk menghemat tempat. Pertama gambar saja penampangnya supaya lebih besar. Dan nilai tegangan geser maksimal akan terjadi di bagian tengah-tengahnya. Sehingga luasan yang akan digunakan untuk menghitung Q adalah di bagian atas titik tersebut. Dan jarak dari sentroid luasan tersebut terhadap sentroid yang keseluruhan, itulah yang dinamakan dengan Y aksen bar. Luasannya tadi adalah A aksen. Sehingga nilai Q-nya bisa dicari yaitu A aksen dikalikan dengan Y aksen bar. A aksennya adalah 50 ya, dikalikan 100 bagi 2, yaitu 50. Kemudian Y bar aksennya, yaitu adalah 50 dibagi 2, sebesar 25. Sehingga didapatkan nilai Q-nya, yaitu 62500, satuannya milimeter pangkat 3. Selanjutnya mencari nilai I-nya atau momen inersia, bahwa untuk penampang persegi nilai I-nya adalah BH pangkat 3 per 12. Maka B-nya dimasukkan yaitu 50, kemudian H-nya adalah tingginya 100 mm ya, pangkatkan 3, lalu dibagi 12. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 41666 66,7, satuannya adalah milimeter pangkat 4.
Sehingga seluruh nilai yang dibutuhkan sudah ada, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. V-nya tadi 150 kN, kemudian Q-nya 62500 mm pangkat 3, lalu dibagi dengan I, yaitu 4166666,7, satuannya mm pangkat 4, lalu dikali dengan T. T-nya adalah 50 mm. Sehingga hasilnya didapatkan yaitu 45 Newton per mm kuadrat.